Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas dua riwayat hadis. Yang pertama hadis riwayat Salman Al-Farisi yang berbunyi bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW melarang kita semua untuk menghadap ke arah kiblat apabila buang air kecil atau buang air besar. Laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi qa'itin aw baulin. Dan ada juga riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Riwayat Abu Ayyub Al-Ansari isinya sama, hanya saja redaksinya ada perbedaan. Wala tastaqbilul qiblata bi qa'itin aw baulin walakin syarriqu aw gharribu. Di dalam riwayat Abu Ayyub, janganlah kalian semua menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, akan tetapi syarriqu au gharribu, menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Nah, kemarin kan sudah kita bahas. Ini hadis ini untuk lokal, hanya untuk di sekitar Madinah. Karena di Madinah itu kiblatnya tidak menghadap ke barat. Ya. Kiblatnya tidak menghadap ke barat. Ya. Karena di sana patokannya adalah Ka'bah. Nah, kita semua ini Ka'bah, ke arah Ka'bah ini di arah barat. Ka'bah kita di arah barat, kiblat kita di arah barat. Jadi bagi kita semua ini bukan menghadap ke barat atau ke timur karena kiblat kita di barat. Kalau kita menghadap ke barat berarti apa? Kita menghadap ke kiblat, buang air besar atau buang air kecilnya. Kalau kita menghadap ke timur berarti kita membelakangi kiblat, kan dilarang. Jadi kita semua menghadapnya ke selatan atau ke utara. Ya. Baik, kemarin sudah kita jelaskan makna dari hadis yang tadi kita baca, dan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah yang pertama adalah Salman Al-Farisi. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya Salman Al-Farisi ini asalnya dari Persia. Beliau asal dari Persia dan juga termasuk putra dari gubernur Persia. Jadi apa? Anaknya orang kaya yang kerjanya diberi tugas oleh ayahnya menjaga api, sesembahan api di Persia agar tidak padam. Jadi itu api dijadikan Tuhan, disembah, dijaga biar tidak padam. Nah, ini dijaga oleh Salman Al-Farisi. Kemudian sebagaimana kemarin yang sudah saya ceritakan, ketika beliau berjalan bertemu dengan orang-orang Nasrani, melihat ibadahnya orang Nasrani, beliau tertarik. Ketika tertarik akhirnya masuk agama Nasrani, mendalami ilmu Nasrani, mendalami agama Nasrani hingga berpindah-pindah guru. Pendetanya wafat, ganti pendeta. Pendetanya wafat, ganti pendeta. Hingga akhirnya pendeta yang terakhir berpesan, setelah saya tidak tahu siapa lagi pendeta yang soleh. Jadi dulu pendetanya masih murni mengajarkan kitab Injil yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihis salam. Belum ada campuran. Aku tidak tahu sekarang siapa yang soleh setelah aku. Nah, sekarang tugas kamu tunggu saja. Ini sudah dekat masanya, akan tiba Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Ya, nanti akan datang ke sebuah daerah yang banyak kebun kurmanya. Ya, kemarin sudah kita bahas semua. Akhirnya Salman Al-Farisi ketika berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW menguji 3 sifat Nabi yang terdapat di dalam kitab Injil. Ya, bahwasanya Nabi akhir zaman yang pertama ciri-cirinya tidak menerima sedekah. Zakat sedekah itu Nabi besar Muhammad tidak mau menerima. Dites oleh Salman Al-Farisi. Beliau membawa kurma, wahai Nabi besar Muhammad, silahkan makan. Ini zakat sedekah dari saya. Itu Nabi besar Muhammad memerintahkan kepada para sahabat, ayo silahkan makan. Tapi Nabi tidak makan. Nah, ini masuk ciri-ciri pertama, nggak mau makan sedekah.
Hari berikutnya Salman Al-Farisi kembali datang membawa kurma. Wahai Rasul, ini hadiah dari saya, silahkan makan. Kemudian Nabi besar Muhammad memerintahkan kepada para sahabat, makan. Dan Nabi pun ikut makan. Masuk ciri kedua. Ciri yang ketiga, tanda Nabi akhir zaman yang terdapat di dalam kitab Injil yang dijelaskan oleh pendeta guru daripada Salman Al-Farisi, bahwasannya di pundaknya ada khatamun nubuwah, ada tanda-tanda kenabian. Itu seperti telur burung, ya, seperti telur burung merpati di sini. Nah, ini Nabi besar Muhammad paham bahwa Salman Al-Farisi ini sedang memperhatikan tanda kenabiannya. Nah, itu Nabi besar Muhammad pakaiannya itu menggunakan sorban. Kalau sekarang seperti pakaian ihram, Pak. Seperti pakaian ihram untuk menutup badan bagian atas. Itu oleh Nabi dikendurkan sehingga terlihat. Ketika sudah terlihat, langsung Salman Al-Farisi memeluk Nabi besar Muhammad SAW dan masuk Islam di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini Salman Al-Farisi pernah pertama menjadi penyembah api, ya, agama Majusi. Kemudian berganti menjadi agama Nasrani, dan yang terakhir masuk ke dalam agama Islam. Ya. Fa'amana bihi wa hasuna islamuhu, dan bagus Islamnya. Jadi semua para sahabat yang masuk Islam, Islamnya bagus. Bukan hanya mengucapkan syahadat, tapi semua kewajiban-kewajiban agama itu dijalankan. Jadi kalau kita baca ada kalimat wa hasuna islamuhu dan bagus Islamnya, ini bukan Islam KTP. Bukan hanya beragama Islam tapi nggak pernah ada di masjid. Bukan hanya mengaku beriman tapi nggak pernah sholat, enggak. Kalau sudah ada kata-kata wahasuna islamuhu, berarti Islamnya bagus. Artinya apa? Mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kalau Nabi SAW sampai Nabi besar Muhammad bersabda, Salman minna ahlul bait. Salman itu termasuk ahlul bait aku. Ini asbabul wurud dari hadis ini, ya. Jadi kalau Quran itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis itu asbabul wurud, sebab-sebab Nabi besar Muhammad bersabda demikian. Akan tapi perlu dicatat, tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Enggak semua Al-Quran ada asbabun nuzul, ya. Nah, asbabul wurud dari hadis ini sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, ketika Madinah ingin diserang oleh musuh-musuh Islam, itu Salman Al-Farisi memberikan ide apa? Untuk menggali parit. Jadi menggali parit agar kuda musuh nggak bisa nyebrang. Tujuannya agar kuda musuh tidak bisa nyebrang. Kemarin sudah saya sampaikan, yang mana untuk masuk Madinah itu hanya bisa dari akses depan, kanan kiri nggak bisa, belakang nggak bisa. Kenapa? Belakang Madinah dipenuhi dengan batu-batu cadas, itu nggak bisa dilewati. Ya, dilewati ini sendal atau sepatu kita bisa robek, nggak bisa dilewati. Kanan kiri dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Jadi mau tidak mau kalau mau nyerang Madinah harus dari arah depan. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW itu menyetujui ide daripada Salman Al-Farisi. Tadinya tuh ini semua nih musuh-musuh Islam udah bersepakat. Semua orang kafir di luar Madinah sudah bersatu. Ya, didukung juga oleh orang-orang Yahudi dan munafikin. Ini akan menghabisi Nabi besar Muhammad beserta para sahabatnya. Intinya Madinah ingin dibumi hanguskan. Dan dari dalam udah siap Yahudi yang di dalam. Yahudi dan munafikun di dalam udah siap juga untuk membantai Nabi besar Muhammad dengan para sahabat. Akan tapi ini cerdasnya Salman Al-Farisi, ya Rasul, buat parit. Jadi semacam lobang, Pak. Semacam lobang, intinya kuda itu nggak bisa lewat, nggak bisa nyebrang.
yang mana kuda tidak bisa nyebrang. Akhirnya dibagi-bagi oleh Nabi besar Muhammad, gali parit semua gali parit, ya. Ini muhajirin, ini kelompok muhajirin, ini kelompok ansor. Nah, Salman bingung, dia kelompok mana dia? Dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah. Tapi orang mana Salman? Orang versi. Bingung dia. Dia nih ikut kelompok siapa? Ya, muhajirin bukan, ansor juga bukan. Akhirnya Nabi besar Muhammad menghibur Salman. Salman minna ahlul bait. Salman termasuk ahlul bait. Gabung dengan siapa? Dengan Abdullah bin Abbas, ya. Gabung dengan keluarga-keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya. Nah, Salman Al-Farisi itu meriwayatkan sebanyak 250 hadis. Jadi beliau meriwayatkan sebanyak 250 hadis. Banyak juga sahabat-sahabat yang mengambil ilmu dari beliau, dan beliau wafat pada tahun 36 di usia ke-60 tahun. Jadi wafat di usia 60 tahun. Itu mengenai Salman Al-Farisi. Ini sebetulnya panjang tapi saya singkat, takutnya kita nggak dapat hadis berikutnya. Nah, kemudian hadis yang kedua itu riwayat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub nama aslinya adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari. Nama aslinya Khalid bin Zaid, bukan Khalid bin Walid. Ini lain lagi. Tapi ini lebih terkenal dengan panggilan Abu Ayyub. Ya. Nah, beliau syahida Badran wal Aqabah. Beliau ikut perang Badar, ikut juga perjanjian Aqabah. Berarti ini termasuk sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam nih, Abu Ayyub Al-Ansari. Karena ikut perjanjian di Bai'atul Aqabah. Wa hina mahajiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah nazala alaihi. Dan ketika Nabi besar Muhammad hijrah ke Madinah, ini penting ya. Kan Nabi besar Muhammad asli kota Mekah. Nabi besar Muhammad asli kota Mekah. Kemudian Nabi besar Muhammad hijrah ke Madinah, yang saat itu namanya Yathrib. Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasul nggak punya tempat tinggal. Ya, Rasul di Madinah nggak punya tempat tinggal. Ketika Nabi besar Muhammad sampai di kota Madinah, semua penduduk Madinah gembira menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad dengan berqasidah tola al badru alaina, ya, disambut dengan rebana dan lain sebagainya. Kemudian ini ontanya Nabi besar Muhammad, semua ketika melewati rumah-rumah penduduk Madinah itu ontanya, tali ontanya dipegang. Artinya apa? Ya Rasul, nginap saja di rumah saya. Ya, akan tapi ini ontanya nggak mau berhenti, jalan terus. Lewat satu rumah lagi, dipegang tali ontanya biar nginep. Ya, tapi ini onta tetap jalan terus. Kata Nabi, biarkan, jangan dipegang di talinya. Ya, ini onta, dia berhenti di mana udah datang perintah dari Allah. Jadi ini onta ini mau berhentinya nanti apa? Dapat perintah dari Allah. Tapi semua berharap Nabi besar Muhammad nginep di rumah mereka, sehingga semua megang tali onta. Hingga akhirnya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini penting ini untuk kita ketahui. Berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kan tadi semua megang tali onta. Ini nggak ada yang megang bawaan Nabi. Ini bawaan Nabi semua apa? Nggak ada yang megang. Ini bawaan Nabi semua diambil oleh Abu Ayyub Al-Ansari, dimasukkan ke rumahnya. Cerdas apa tidak? Jadi semua tuh sibuk dengan tali onta biar berhenti, tapi lupa sama bawaan-bawaan Nabi. Ini Abu Ayyub diambil bawaan Nabi semua, dimasukkan ke rumahnya. Kebetulan tuh onta berhenti di depan rumah Abu Ayyub. Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Jawaban Nabi besar Muhammad, pemilik barang akan masuk dengan barangnya juga. Kan barangnya udah masuk. Akhirnya apa? Rasul masuk juga. Jadi perlu diketahui, ketika Nabi besar Muhammad sampai di Madinah, beliau tinggal di kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, nah, ini rumah Abu Ayyub Al-Ansari lantai 2. Ada lantai pertama, ada lantai 2. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari
mempersilahkan Nabi besar Muhammad SAW untuk tinggal di lantai pertama. Ya Rasul, engkau tinggal di bawah saja, agar engkau tidak mondar-mandir ke atas. Karena ini kan pasti banyak tamu. Ini pasti banyak tamu, agar engkau tidak mondar-mandir, udah kau di bawah saja. Aku dan istriku berada di atas. Akhirnya tuh Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya itu berada di atas. Akan tapi ketika Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya berada di atas, mereka juga bingung. Itu di atas mereka nggak berani jalan tengah. Kalau mau jalan Pak, minggir-minggir Pak. Minggir-minggir apa? Pinggiran tembok. Kenapa? Mereka tidak mau nanti jalan di tengah, di bawahnya Nabi besar Muhammad SAW. Lihat betapa beradabnya, betapa santunya Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya, nggak berani jalan di tengah di lantai atas. Kenapa? Takut di bawahnya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pernah suatu ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari ada air tumpah. Air tumpah, langsung beliau dengan istrinya cepet-cepet ngambil lap, dilap semua. Kenapa? Takut netes. Ya berarti ini atapnya bukan atap semen kayak sekarang Pak. Ya, cepet-cepet lap, takut netes mengenai Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian setelah dilap semua, nih Abu Ayyub turun. Abu Ayyub turun minta kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, la yanbaghi an nakuna fawqaka intakil ilal ghurfah. Ya Rasul, kami tidak pantas kalau kami ada di atas. Ya, kami tidak pantas kalau kami ada di atas. Pertama, kami takut pas di bawah adalah engkau. Yang kedua, takut ketumpahan air dan lain sebagainya. Ya Rasul, silahkan engkau di atas saja. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW pindah ke atas. Ya, pindah ke atas. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari beliau meriwayatkan 150 hadis. Ya. Kalau Salman Al-Farisi 250 hadis. Kalau Abu Ayyub meriwayatkan 150 hadis. Mata bi ardir Rum. Beliau wafat di negeri Romawi. Jadi beliau wafat di negeri Romawi, ghazian, dalam keadaan perang. Jadi ketika Ithnataini wa khamsina. Jadi ketika tahun 52 dari Hijrah, itu pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau mengirim pasukan ke Konstantinopel. Jadi ini Muawiyah mengirim pasukan ke Konstantinopel. Ini kalau sekarang ini Turki. Semua pasukan dikirim ke Turki. Nah, yang ikut dalam pasukan tersebut adalah Sayyiduna Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi. Cucu Nabi ikut. Kemudian Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar. Abdullah bin Abbas juga ikut. Banyak sahabat-sahabat besar yang ikut. Nah, ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari, mau tahu umurnya udah berapa tahun? Umurnya sudah menginjak 80 tahun. Ya, ngelihat ini pada berangkat semua. Ini Abu Ayyub yang udah sepuh, saya juga ikut. Saya juga ikut, pengen ikut ya. Bayangin. Di sini ada Pak yang udah 80 tahun. Engkau berapa kau? Engkau berapa usia? Berapa tahun kau? Umur berapa? Oh 78. Oh beda 2 tahun ini. 78 ya. Ini yang sepuh berarti engkau sama Pak Haji Marli ya. Doakan semoga sehat ini. Pak Haji Marli sedang sakit. Ya. Nah ini Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu usia 80 tahun. Bayangin umur 80 tahun mau ikut perang. Bayangin ya. Umumnya orang kalau sudah sepuh, jangankan mau ikut perang, ini jalan aja atau lari, ini nafas juga udah ngos-ngosan. Tapi ini Abu Ayyub Al-Ansari dia nggak mau ketinggalan, nggak. Ente semua ikut perang, anak ikut perang, berangkat perang, ikut perang Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ketika sudah sampai di Konstantinopel, bertemu dua pasukan.
Ketika sudah bertemu dua pasukan, berkecamuk perang, nah ini sangat luar biasa, Pak. Tiba-tiba ada orang tua pakai kuda putih. Ini orang tua pakai kuda putih, nih kudanya langsung meluncur kemana? Menerobos benteng musuh. Bayangin, ini benteng musuh langsung diterobos. Berkecamuk perang, ini nggak ke arah mana-mana dia, langsung mengarah ke benteng musuh. Bayangin, ini kaget semua nih. Kaum muslimin, sahabat-sahabat kaget. Wah, kalau bahasa kita buset dah, ini orang tua ya, engkong-engkong. Nah, pasukan musuh juga kaget. Ini kakek-kakek kok semangat banget. Itu banyak yang ditebas. Banyak yang ditebas oleh Abu Ayyub Al-Ansari sampai benteng musuh kocar-kacir. Siapa yang bikin kocar-kacir? Kakek-kakek usia 80 tahun. Yang bikin kocar-kacir adalah kakek-kakek yang usia 80 tahun. Nah, singkat cerita, ketika Abu Ayyub Al-Ansari sedang sakratul maut, ya, beliau wafat ketika perang, ya. Ketika perang beliau wafat, kemudian beliau berpesan kepada Yazid bin Muawiyah, khalifah saat itu, makamkan saya dekat gerbang Konstantinopel. Bayangin. Jadi dia minta dimakamin di depan gerbang, di depan benteng musuh. Bayangin. Akhirnya apa? Dimakamin di depan benteng musuh. Itu semakin membuat takut orang-orang kafir. Ini kalau engkong-engkongnya aja kayak begini nih, beraninya, apalagi yang muda-muda nih. Akhirnya semua takluk. Ya, semua ditaklukkan, dikuasai oleh umat Islam. Akhirnya semua tuh masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwasannya semangat dakwah para sahabat itu sangat luar biasa. Beliau sangat bersemangat untuk menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Bayangkan, ya, tinggal di kota Madinah, lahir di Madinah, wafatnya di Turki. Bayangkan, lahir di Madinah, wafat di Turki. Itulah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan kurang ajar sama sahabat. Ya, kita bertemu Nabi tidak, berjumpa Nabi tidak, ya, kita perang membantu Nabi juga tidak. Ini apa? Nggak punya jasa mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Hati-hati, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala.